Nah, ya, halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita cuma sedikit berbagi trik atau ini ya, apa istilah ya. Kita mau rakit si PC ini ya. Kita mau rakit ke situ. Itu sebenarnya casingnya sudah kita ini ya. Sebelumnya ini motherboardnya yang dari atas ke bawah. Sebelumnya kita dibikin salah satu video, dan ini kita mau ganti motherboardnya pakai yang ini, kemudian chipsetnya pakai yang i5 yang sudah kita bicarakan kalau saya baru saja membeli dari teman ya, langsung satu set. Sebenarnya rakit PC itu nggak susah ya, cuma ini itu aja gitu loh. Oke lah, lanjut langsung saja, kita langsung eksekusi ya, langsung eksekusi atau langsung kita praktekkan intinya bagaimana. Oke, sebelum lanjut ya, sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung, yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Ini kok orang yang bau tulisan, nggak tahu, supaya channel kita bisa berkembang ya. Oke, ini kita langsung saja kita jelaskan sedikit ya. Ini sebelumnya untuk power supply ini sudah kita setting, kita masukkan ke sana untuk kabelnya dan kita tata ya segini kira-kira toto borapi bohora. Yang penting ini toto sisa dari kabel power supply yang tidak digunakan ya, karena di sini kita menggunakan SSD. Kemudian di sini ada lampu dan kipas RGB-nya ada 3. Nah, di sini kita langsung input 12 voltnya dari sini. Ini kita tumpuk, ini 3 lampu ini. Tiga lampu ini kita jadikan satu, jadi langsung masuk ke sini lah, intinya seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk setting RGB itu nggak perlu dinyalakan juga nggak apa-apa. Yang penting intinya itu ya. Intinya yang perlu nyala itu yang ini, kemudian ini, dan ini untuk harddisk. Kalau nggak pakai harddisk ya nggak perlu. Kemudian panel untuk on off-nya ini. Oke lah, lanjut saja ya. Kita eksekusi di bagian perakaian di sini. Oke, pampasnya anak bro. Oke, yang pertama, alhamdulillah. Oke, untuk yang pertama ini prosesornya ya, kita pakai yang i5. Ini yang sebelumnya kita pakai i3 7100, tapi ini pakai i5 6400 atau 6500, kurang tahu saya, pokoknya i5 kata teman saya. Jadi untuk prosesor sendiri masanya seperti ini ya. Ini kalau kebalik nggak mau terpasang, jadi nggak mungkin kebalik. Ini pokoknya dipasang ke sini, nggak bakal kebalik. Misalnya seperti ini dia nggak bisa. Nah, ini kayak ada lubangnya, ini kita sesuaikan di sini kayak ada tempat lubangnya ini. Itu lubang sih, kayak cenolan enggak apa-apa. Kancing. Sekali lagi ya, di sini kita nggak bermaksud menggurui, nggak bermaksud pamer apalagi. Kita pokoknya di sini niatnya cuma sharing-sharing saja. Jadi kalau untuk teman-teman yang sekiranya ini ada yang kurang ya silahkan tambahkan di kolom komentar, atau misalnya ada yang nggak bener itu silahkan dikoreksi di kolom komentar. Kita di sini niatnya cuma mau sharing-sharing saja. Kemudian kita RAM kalau di motherboard yang 1151 kita pakai yang DDR4. Ini DDR4 8 GB, ada 2 keping. Jadi ini juga kalau kebalik nggak bakal masuk ya. Jadi misalnya ini kebalik, ini nggak bakal mau masuk. Jadi ini harus sesuai rumahnya. Nah, ini yang sebelah sini cepat, ini cepat ngancing sendiri otomatis. Perhatikan kancingannya, yang sebelah sini kan nggak bisa dibuka nih kalau untuk yang motherboard yang ini. Jadi yang kita kancing dulu sebelah sini. Ini harus diluruskan dulu sampai masuk sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini kita kancing dulu sampai bunyi klek. Nah, klek. Perhatikan kancingan yang ini pasti akan kancing sendiri kalau kita tekan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, untuk RAM dan itu sudah kita pasang, kemudian kita lanjut, kita balik. Ini kita pakai fan yang RGB ya, jadi ada lampu-lampunya. Agak suka sedikit sih masalah lampu ini. Beda harganya cuma sedikit. Kalau yang fan itu kalau nggak salah, fan yang biasa itu harganya seingat saya harganya 50.000, kalau yang ini 70.000. Jadi kita pilih yang ini waktu beli dulu ya. Oke.
memang sesimpel itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau ngerakit itu nggak usah takut-takut, pasti bisa. Soalnya ini kalau kebalik juga nggak mau ya. Yang penting kita komponennya itu udah benar. Jadi misalnya komponen untuk motherboard 1151 ya semuanya harus ke 1151. Prosesor harus pakai yang 1151, untuk RAM-nya juga harus DDR4. Itu kalau untuk yang 1151. Kalau yang 1155 itu ada dua macam. Ada yang Livi, ada yang pokoknya ngono lah. Ada dua macam, yang satu hanya untuk Intel Pentium G berapa gitu, G2030, 2020 atau berapa itu. Yang satu bisa support ke 1155 yang support ke i3 sampai i7. Masalah kalau yang 1151 ini support i3 sampai i9 semua seharusnya. Kalau 1151 ya. Oke, kita kencengin dulu ini untuk fan prosesornya. Sudah selesai. Ini kabel fan-nya juga, kabel kipas. Nah, di sini kan untuk kipas ada dua macam nih. Ini yang satu sysfan, satu CPU fan. Ini kalau saya menyarankan ke CPU fan, tapi kalau ke sysfan pun juga nggak apa-apa, itu sama-sama sistem fan atau CPU fan. Ini juga kebalik juga nggak apa-apa. Kalau misalnya lubangnya 3 ya semasuknya di mana. Jadi misalnya kan ini pakai lubang 3, kemudian ini soketnya ada 4 kaki. Jadi kalau misalnya kita masukkan sini kan nggak mau, jangan dipaksa kalau nggak mau ya. Kalau misalnya kebalik juga nggak akan mau. Nah, nggak akan mau masuk kalau nggak mau ya jangan dipaksa. Ini kita kalau ke sini otomatis langsung masuk. Jadi kaki yang sebelah sini nggak berfungsi, nggak apa-apa. Itu karena sebenarnya yang sebelah sini itu untuk ngatur jika panas ini makin kenceng, jika nggak panas panasnya nggak seberapa, itu ininya makin low. Oke, ini untuk jendela kita tutup dulu biar hujannya nggak masuk ke dalam ya suaranya. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk RAM, prosesor. Kemudian kita akan lanjut ke VGA dan lain-lain ya. Sebenarnya kalau tanpa VGA pun ini sudah bisa nyala kok. Nah, ini kita coba rakit pelan-pelan. Nah, ini untuk cek power supply-nya. Kalau misalnya yang ini ada lubangnya 6. Ini arah fokus. Nah, ini lubangnya 6 dan di motherboard sendiri cuma 4, itu ya silakan dilepaskan sendiri ya. Jadi sebelumnya kita pakai motherboard itu yang kaki itunya, kaki untuk sistem prosesornya itu 8 ya, 8 pin. Jadi ini silakan dilepas. Lepas enggak salah. Nah, ini cuma cukup dilepas. Iki juga nggak mungkin kebalik ya. Kalau kebalik dia nggak mau masuk. Pakai yang ini, oke. Kita coba masukin ke sini. Ini kita pasang bautnya saja dulu ya. Oke, sudah dipasang untuk yang satu baut. Ini saran saya untuk masangnya itu sebenarnya enak taruh seperti di bawah gitu ya, jadi enak. Tapi karena kita nggak mau repot nanti harus bongkar pasang lagi, jadi begini aja nggak apa-apa lah. Oke, jadi kita pasang 2 saja dulu. Ini kan hanya untuk pempraktekan saja biar cepat ya, videonya biar cepat habis juga. Kalau lama-lama kita nguploadnya juga kelamaan, nanti ukurannya pasti lumayan agak gede juga. Oke. Nah, yang penting itu sebenarnya untuk ini ya, untuk PC itu yang penting nyala itu. Yang pertama ini untuk berapa pin, 24 pinnya. Sehingga saya sih 24 pin sih. Ini ya. Nah, kemudian sama yang ini 4 pin yang itu ya. Ini dipilih yang sesuai.
Kalau nggak sesuai nggak masuk ya. Jadi kalau nggak masuk jangan dipaksa. Nah, kita pakai yang ini. Kita colokin ke sini. Nah, ini seharusnya udah nyala ya. Ini harusnya udah nyala. Tinggal kita kalau misalnya pakai harddisk, misalnya pakai harddisk ya, harddisknya ini dicolokkan ke SATA 1 ini, kemudian di sini ini yang di harddisk sendiri juga kalau kebalik nggak mau masuk ya untuk input dayanya dan juga ininya. Ini dayanya tinggal masukin sini. Ini kalau misalnya kita mau pakai harddisk, tapi di sini kita pakai SSD ya. Nah, kalau pakai harddisk seperti ini, kita sini ya. Ini sudah menyala sebenarnya. Tapi kita di sini mau pakai SSD saja. Harusnya kita nggak pakai SSD, kita pakai SSD PCI NVMe ya, nanti ya. Oh gila. Nah kita pakai ini sudah terinstall Windows 10. Jadi ini kita langsung pasang. Kita akan coba. Kemudian VGA. Jadi pasang VGA-nya di sini. Kita pasang VGA-nya dulu. VGA nggak mungkin kualek lah, masuk VGA kualek. Dayanya VGA kita masukkan juga. Kemudian di bagian belakang ini banyak putih bro, itu sprit. Ini ada lubang baut, itu dikasih baut seharusnya. Ini, tapi kita coba nyalakan dulu. Ini kan yang penting nyala dulu ya. Nah, karena di sini kita monitor butut atau ini ya, nggak pakai HDMI, masih pakai VGA. Jadi kita pakai konverter yang HDMI itu VGA. Ini HDMI, kemudian di sininya VGA. Disambung seperti ini ya. Saya tak sambungi tangan loro bro. Nah, sambung. Ini kita colokkan ke sini. Sling. Itu harusnya udah nyala sih. Yang penting kan cuma itu aja ya. PC ku ya semono. Kita coba nyalakan. Oh panelnya belum. Jadi kalau panelnya belum, sudah teh apa boleh? Saya. On off-nya belum. Jadi on off-nya terlebih dahulu seharusnya. Biar enak ya nanti ya. Di sini ada tulisan Power SE. Ini power kalau patokannya ya. Patokannya kalau yang ini kayak ada satunya, ada satu kakinya ada, yang sebelah sini nggak ada, ini berarti power. Yang ini reset. Jadi yang power yang ini ya. Itu kita masukkan colokan yang power saja, hanya untuk menyalakan ya. Ini HD LED, power LED. Kemudian reset SW, yang power SW, berarti switch power. Nah ini power SW kita colokan ke yang atas. Ini hanya untuk menyalakan saja. Nah, VGA-nya pasang. Kemudian kita nyalakan, yang penting nyala. Hanya rakit PC itu ya cuma itu aja. Yang dipasang itu komponennya cuma itu aja. Enggak ribet-ribet amat. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi. Kita coba nyalakan. Ya,
langsung otomatis. Nah, ini sudah terinstall Windows 10 yang 64 bit. Untuk loading pertama mungkin agak lama karena ini prosesornya beda dengan yang terinstall di prosesor sebelumnya ya. Sebelumnya i3 7100 dan ini pakai i5. Nanti kita lihat saja kalau sudah bootingnya selesai. Ini masih proses-proses. Jadi intinya kalau untuk PC itu yang penting ini sama itu ya. Kemudian kalau nggak pakai VGA langsung ke VGA yang yang belakang tadi. Kalau mau pakai VGA juga harus pakai VGA dan lewat VGA HDMI. Itu pun kalau disetting pakai VGA, outputnya pakai konektor VGA yang ada di motherboard sebenarnya tetap bisa. Tapi lebih yang sering kita lakukan itu yang via VGA ya, outputnya juga dari VGA. Oke, ini mouse kok nggak bergerak. Oh, mouse belum tercolok nih bro. Kita colokkan mouse-nya. Iki apa keyboard? Mouse di mouse. Nah, iki mouse. Oke. Mouse sudah, keyboard sudah. Inilah ya. Jadi untuk speknya yang sebelumnya i3 ini kalau nggak salah i5 sih ya, i5 6400 ya ini. Kita pakai 56400, memorinya pakai 16 GB, keyboardnya pakai Nvidia 1060. Oke lah, mungkin itulah sedikit tentang rakit PC ya, tentang rakit PC sesederhana itu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih mengalami kesulitan ketika merakit sebuah PC, itu bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan kita bantu jawab ya. Oke lah, mungkin jadi cukup sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye.